أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, dan juga yang kita hormati para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam yang mohon izin tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah, cinta, hormat saya kepada semua. Mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama-nama ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut jangan Bapak Ibu. Daun salam, daun talas, itulah nama-nama daun Bu ya. Yang tadi jawab salam saya doakan hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng ketahuan hutangnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki tahun baru Masehi. Barang siapa yang tahun baru ini sama seperti tahun yang lalu, termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa tahun baru ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang celaka. Barang siapa yang tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, termasuk orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah memasuki bulan Islam, yaitu bulan Rajab.
bulan Rajab termasuk bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram. Dan terpisah sendiri bulan yang ketujuhnya adalah bulan Rajab. Termasuk bulan yang diagungkan oleh Allah, dan kita haram melakukan dosa. Berarti di bulan-bulan lain selain bulan-bulan haram boleh kita melakukan dosa, sama-sama tidak boleh. Terlebih lagi di bulan haram, termasuk bulan Rajab. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri maupun melakukan kezaliman kepada orang lain di bulan haram. Kalau kita melakukannya, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula kalau kita melakukan berbagai amalan baik, amal soleh, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal soleh dan dijauhkan segala macam dosa. Amin ya rabbal alamin. Al-hayatu as-sawarah. Hidup adalah perjalanan. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita begitu cepat. Dulu Allah menjalankan kita dari alam arwah. Siapapun dia meyakini bahwa Tuhannya, bersaksi bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa Tuhan kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjalankan lagi kita ke alam rahim orang tua kita. Ibunda kita berada di rahimnya saat usia 4 bulan, saat usia 120 hari ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ruh kepada hamba-Nya. Kemudian sudah ditentukan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajalihi, ajalnya. Yang ketiga, syaqiyun au sa'idun. Dan keempat adalah susah dan senangnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah terjadi musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillah. Dan tidaklah terjadi kematian itu kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi musibah kepada diri kita, keluarga kita yang ada di bumi ini kecuali semua sudah tercatat dengan rapi dalam Lauhil Mahfuz.
bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Itulah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Segala sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rezeki. Allah berikan kepada hamba-Nya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dari langit Allah turunkan ke bumi. Gampangnya seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Gara-gara istighfar hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta ampun hambanya kepadanya, maka Allah turunkan hujan, Allah berikan rezeki, Allah berikan jodoh, Allah berikan keturunan. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Kemudian dari bumi Allah tumbuhkan, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Allah yang menahan, Allah yang melepaskan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Sama seperti kalau kita lagi taklim nih, ada sering saya sampaikan 3 model orang. Ada orang yang mendengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Ibarat air hujan Allah turunkan ke bawah, dia menyerap di tanah, kemudian bukan sekedar menyerap dia, tapi juga tumbuh dia. Dia mendengar, dipahami, diamalkan. Ini luar biasa. Ada juga yang mendengarkannya hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, mantul, mantap betul, ya. Badannya di sini, pikirannya melayang. Dia menyerap seperti air hujan, tapi dia tidak tumbuh. Paham doang, tapi nggak dikerjain. Ada lagi yang ketiga adalah terdengar, zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama bangun-bangun Ustadz cepet banget ceramahnya, ya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah, jadi bangun dah tuh. Kita kalau lagi tidur peluangnya ada 2. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yang menahan nyawa kita, Allah yang melepaskan nyawa kita. Kalau ditahan berarti dia nggak balik lagi. Seperti Ibu Marisa Haq tidur dan nggak kembali lagi. Makanya lagi taklim jangan jadi panik, biasa aja ya bapak-bapak ya, terusin aja, terusin. Yang kedua, Allah yang melepaskan nyawa kita. Berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk banyak-banyak ibadah. Insya Allah, kata ulama, kalau kita wafat husnuzon, baik sangka kepada Allah, amal kita udah cukup, dosa kita udah diampuni, Allah udah ridho kepada kita, Allah jauhkan kita daripada fitnah dunia. Kalau kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk banyak-banyak beramal, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah yang Allah berikan kepada hambanya rezeki. Anda tempuh dengan cara yang haram maupun halal sama. Mendingan banyak halal barokah daripada sedikit haram, betul ya? Bahkan kita meninggalkan sesuatu yang haram akan mendapatkan rezeki yang halal barokah jauh lebih banyak. Insya Allah. Baik.
Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Hud ayat ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Makhluk yang melata yang ada di dunia ini, manusia, hewan dan sebagainya, yang di udara, yang di darat, yang di laut, semuanya rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal sudah dijamin. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rezeki kita nggak akan ketuker. Kita makan rumput kambing, kambing makan nasi goreng kita, nggak bakal ketuker. Kalau memang rezekinya dia nggak bakal lewat. Kalau memang bukan rezekinya, mau ditungguin juga dia lewat. Ya, rezekinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu yang padahal kita nggak ada yang jamin surga. Siapa yang menjamin kita masuk surga? Setelah para nabi dan rasul, para sahabat terpilih yang masuk surga, selebihnya nggak ada lagi. Sealim apapun manusia di muka bumi saat ini, ada peluang kufur nikmat. Nauzubillah min. Sebejat apapun manusia di muka bumi, bisa berpeluang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Batu biru, batu karang, lain dulu, lain sekarang. Kita nggak tahu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Kemudian yang kedua, Allah tambahkan rezeki kita manakala kita banyak-banyak bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan lagi nikmat kita. Kalau kita bersyukur kepada manusia, kita ucapkan terima kasih. Tapi kalau mengikuti sunnah Nabi, jazakallah khair, semoga Allah membalas kebaikanmu lebih banyak lagi, lebih baik lagi, insyaallah. Kita mengucapkan terima kasih kepada orang, ya sama-sama, udah selesai. Tapi kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Allah, alhamdulillah, Allah tambahkan lagi. Kita terima kasih lagi, Allah tambahkan lagi. Ya, bahkan bukan hanya dunia, di akhirat dimasukkan ke dalam surga, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dalam surat An-Najm, Allah ingatkan kepada kita bahwa apa yang kita usahakan itulah yang kita dapat, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Mukmin, kafir, Allah kasih. Itu rahmat dan rahmannya Allah. Yang menuntut ilmu, Allah berikan kemudahan. Yang sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, Allah berikan kemudahan. Dia dapat apa yang diusahain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ini khusus diberikan kepada hambanya yang beriman. Orang kafir nggak dikasih. Dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang sungguh-sungguh taat kepada Allah, menjauhi segala maksiat dan dosa besar maupun kecil,
dalam keadaan rame-rame ataupun sendirian, saya tambahkan tuh. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya sangat mudah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah ampuni dosanya, Allah tutup aibnya, diganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Senang nggak kita? Apa yang menyebabkan kita terhalang dari rezeki? Ini perhatikan Bapak Ibu. Penghambat rezeki kita yang Allah berikan, penghambat kita adalah dosa. Itu biang keroknya. Dosa kita kepada manusia, dosa kita apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambat, penghalang rezeki kita jadi macet lantaran dosa. Tuh perhatiin. Lalu apa yang menyebabkan lancarnya rezeki yang Allah berikan kepada kita? Lantaran kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi taat Bapak Ibu itu akan memudahkan rezeki kita, insya. Itu poinnya begitu. Kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, imamnya para dai, ulama besar. Beliau menyampaikan rezeki itu ada 4. Rezeki itu mempunyai tingkatannya ada 4. Nah, kita bahas yang paling bawah dulu nih, tingkatan yang paling dasar nomor 4. Ternyata menurut beliau rezeki yang paling rendah, paling dasar adalah nih, apa ibu-ibu? Jari, duit aja udah ya. Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang. Nggak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Nggak apa-apa suaminya pergi 2-3 hari sebelum pergi ninggalin. Yang menyebabkan suami cepat mati karena udah tahu suami sakit masih aja disuruh cari. Masya Allah. Bu, doain suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, nikah lagi. Canda Bu, canda. Terus saya nggak diundang lagi ya. Ini bapaknya main aman-amin aja nih ya. Ternyata rezeki yang paling rendah adalah uang, kekayaan, saya tambahkan pangkat dan jabatan. Itu yang paling rendah, paling bawah, yang selama ini kita cari-cari mati-matian. Betul gak? Kemudian yang ketiga, tingkatannya lebih tinggi daripada itu adalah sehat wal afiyah. Kesehatan jauh lebih mahal daripada harta. Setuju gak Bapak Ibu? Siapa yang mau dikasih uang 1 miliar? Bapak Ibu mau gak? Gak ada yang jawab nih, gak percaya ya. Udah pernah lihat duit 1 triliun loh? Sekarang nanti habis sholat, habis pengajian, buka YouTube ya, tulis mantan Mahkamah Agung kasusnya. Di rumahnya tuh kurang lebih ada duit 1 triliun. Masya Allah. Tuh lihat tuh di YouTube tuh duit tuh, yang dolarnya, yang logam mulianya, yang rupiahnya, Masya Allah ya. Nah itu gak seberapanya. Zaman sekarang korupsi udah gak malu lagi. Kalau dulu korupsi masih di bawah meja, kalau sekarang di atas meja plus mejanya, taplak-taplaknya di bawah semua. Masya Allah. Nauzubillah min.
Sekarang orang korupsi 271 sampai 300 triliun. Benar gak? Siapa yang mau masuk penjara 6,5 tahun dikasih duit 300 triliun? Mau gak Bapak Ibu? Rebutan di sini ya. Bayangin coba. Dan ada tingkat 5 besar. Di Indonesia ratusan triliun, puluhan triliun. Masya Allah. Giliran orang maling kayu, maling ayam, lama penjaranya. Bahkan digebukin masa, bahkan juga ada yang mati. Betul nggak? Giliran 300 triliun 6,5 tahun. Ada juga nggak tahu tuh ya, mantan presiden di Wakanda ya, negeri Wakanda. Nah itu sorotan dunia nomor yang ketiga korupsinya. Masya Allah, luar biasa. Ya, wajar pemimpinnya ngembat duit rakyat, rakyat juga ngembat juga ya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita bisa mengundang azab Allah saat keadilan tidak ditegakkan. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nauzubillah min dzalik. Harus semuanya ditegakkan kalau tidak ingin mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat itu mahal. Siapa yang mau dikasih uang 1 miliar tapi habis itu matanya dicabut, mau nggak Bapak Ibu? Siapa yang mau dikasih duit 2 miliar habis itu tangannya diamputasi? Bisa jadi mau. Zaman sekarang susah ya. Ginjalnya aja dijual ya. Intinya adalah mahal. Wal afiyah, kesehatannya digunakan untuk ibadah. Punya duit 100 juta, sakit 105 juta, selesai dia punya duit. Benar gak? Sehat mahal. Kemudian tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi adalah suami soleh, istri solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, qurrata a'yun, alhamdulillah, berkah. Benar gak Bapak Ibu? Ini luar biasa. Kemudian yang pertama yang paling tinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, niscaya sudah dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Kalau Allah sudah murka kepada hambanya, maka sudah dipastikan hamba itu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kata Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, dalam zuhudnya, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang. Oleh sebab itu hatiku menjadi tenang. Susah ngelihat orang senang, senang ngelihat orang susah. Tetangga punya kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga punya mobil baru, kita yang jantungan. Nauzubillah min dzalik. Rezeki nggak bakal ketukar. Aku tahu amal ibadahku tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Oleh sebab itu aku sibuk melakukannya. Aku tahu Allah Maha melihatku, maka aku malu saat sendirian melakukan dosa. Nah kemudian itu yang ditentukan oleh Allah, masalah rezeki. Kemudian yang kedua adalah ajalihi, wafatnya Allah sudah tentukan. Walikulli ummatin ajal. Kalau memang udah ajalnya, nggak dimajuin, nggak dimundurin. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sering saya sampaikan, umur umat baginda Nabi a'maru min ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yajuzu zalik, kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu enggak banyak. Ada di sini usia 60.
Ada di sini usia 70. Gak usah angkat tangan, gak usah tunjuk-tunjukkan, udah kelihatan. Ya. Yang lebih dari itu bonus. Alhamdulillah. Yang terbaik adalah panjang umurnya, berkah amalnya. Tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kemudian susah senangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua, idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kebanyakan manusia itu berkeluh kesah. Saat disulitkan oleh Allah dengan ujian, dia mengeluh. Saat mendapatkan nikmat, dia tidak pandai bersyukur, tidak mau berbagi di jalan Allah, alias pelit. Al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana abidan. Orang yang pelit enggak bakal masuk surga walaupun ahli ibadah. Imannya dusta, dia bohong amal solehnya. Cari menantu, ya, cari orang-orang yang baik, bukan sekedar agamanya, sholatnya, baca Qur'annya, tahajudnya, tapi juga akhlaknya, berbagi gampang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menyangka saat dia mendapatkan nikmat, Allah sedang memuliakannya. Saat dia susah, Allah sedang menghinakannya. Kalau diibaratkan kita jabatan, kekayaan, dia menganggap itu memuliakan dia. Orang yang melarat dan susah, dia menganggap hidupnya adalah dihinakan oleh Allah. Padahal enggak, dua-duanya adalah ujian. Idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dua-duanya adalah ujian. Yang menentukan saat dia wafat, yang menentukan saat dia kembali kepada Allah. Itu yang memuliakan dia. Jabatan tinggi, kekayaan banyak dan sebagainya belum tentu memuliakan dia saat dia wafat. Saat dia kembali kepada Allah, orang yang biasa aja, orang yang susah selama ini ternyata mulia di hadapan Allah dengan berbagai amalannya, sabar dan syukurnya, masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam rahim tadi ke alam dunia, Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dalam keadaan suci, bersih, lurus, fitrah, hanif dan sebagainya. Yang menyebabkan di Yahudi, Majusi, Nasrani adalah orang tuanya. Nah, ini menjadi perhatian kita nih. Musuh terbesar kita adalah setan. Di sini ada setan nggak? Coba lihat kanan kiri, mirip-mirip nggak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata bagi kita. Jangan ngikuti langkah setan. Yang kedua, ternyata yang menyebabkan orang menyimpang dari ajaran Allah adalah apa, Bapak Ibu? Orang tuanya. Siapa? Orang tuanya. Jadi kitalah yang menentukan bagaimana anak kita menjadi anak yang baik atau yang buruk. Kita nggak sadar nih. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan anaknya soleh dan soleha, mau nggak Bapak Ibu anaknya soleh dan soleha? Gampang, namanya Ahmad ganti soleh, Fatimah ganti soleha. Jadilah Upin Ipin, ya. Ternyata dimulai dari orang tua yang soleh. Begitu aja konsep Quran.
Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Dimulai dari orang tua yang soleh, nanti memiliki generasi-generasi yang soleh dan soleh. Kalau dalam hadis yang kita dijelaskan, siapa yang lebih utama yang Rasul di antara kedua orang tua? Pertama adalah ibumu, yang kedua adalah ibumu, yang ketiga adalah, jadi ibunya ada berapa? Bukan, ya. Maksudnya bukan itu, Bu, ya. Kenapa ibunya itu memiliki keistimewaan? Dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, merawat dan sebagainya. Makanya kalau kita berbakti sama orang tua, khususnya ibu, pahalanya berlipat ganda. Kalau kita durhaka, dosanya berlipat. Nauzubillah min. Itu porsinya masing-masing keutamaannya. Intinya dua-duanya mulia. Kemudian baru bapaknya. Nah, ada di dalam Al-Quran, ini istimewa nih pembahasan khususnya. Intinya secara globalnya adalah ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Yang paling banyak adalah ayah kepada anaknya, 14 dialog. Ada satu antara ibu dan bapak, yang duanya baru dengan ibunya. Banyak perhatian Al-Quran yang menjelaskan tentang komunikasi bapak dengan anak. Nabi Sulaiman alaihissalam dilahirkan, dididik menjadi istimewa oleh Nabi Daud alaihissalam. Begitu juga Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa, nggak habis tuh. Jadi dimulai dari bapak ibu yang soleh dan soleha, insya Allah. Itu konsep secara globalnya. Jadi kita yang menentukan bagaimana nasib anaknya dan sebagainya. Apalagi bapaknya tanggung jawab. Kenapa suami atau bapak orang tua, khususnya laki-laki, harus dimuliakan, dihormati? Kenapa? Dia pemikul beban, dia tanggung jawab dunia akhirat, memberi nafkah lahir dan batin. Betul nggak, Bapak Ibu? Berat tanggung jawabnya. Pindah tuh tanggung jawab mertuanya kepada suaminya, ya, kepada suaminya. Maka kalau dibolehkan untuk sujud kepada manusia, diperintahkan manusia untuk sujud kepada suaminya. Betul nggak, Bapak Ibu? Tapi bukan yang kemarin rame itu sujud, menggonggong, bukan itu, ya. Nah, jadi saking mulianya itu suami begitu. Setuju nggak, ibu-ibu? Kemudian kepada ibu-ibu, karir yang paling tinggi, perbuatan yang paling susah dan memudahkan dia masuk ke dalam surga adalah, diantara banyak, salah satunya adalah taat kepada suaminya. Gampang apa susah, ibu-ibu? Susah apa gampang? Kalau gampang semuanya masuk surga. Susah banget taat sama suami. Kita pintu surganya yang laki-laki ada di orang tua. Orang tua ridho, masuk surga kita, insya. Begitu juga istri, taat kepada suami selama kebaikan, masuk ke dalam surga. Betul nggak, ibu-ibu? Setuju nggak, bapak-bapak? Jadi ibu tuh karir yang paling tinggi adalah dia taat kepada suami. Nggak gampang, ibu-ibu, betul nggak? Kalau gampang semuanya masuk ke dalam surga. Ya, mudah-mudahan semua yang hadir dimudahkan oleh Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di dunia usia 7, 10, 14, 15 sudah akil balik. Nah, kemudian sebelum kita ke alam akhirat, panjang itu perjalanannya. Belum di alam barzah, alam kubur, belum padang mahsyar, belum siratal mustaqim, belum kehidupan akhirat, surga dan neraka.
hari tanpa akhir, khalidina fiha abada. Waktu yang sangat singkat ini menentukan kita di akhirat. Waktunya sebentar. Kita gak seperti umat terdahulu yang ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun, di atas 1000 tahun usianya. Kalau diisi dengan kebaikan banyak pahalanya. Kalau dosa, nauzubillah men. Nah, umat Nabi itu umurnya gak panjang, tapi kalau diisi dengan kebaikan penuh dengan keberkahan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga, umatnya yang paling banyak keberkahan Quran dan keberkahan baginda Nabi. Nah, ini yang menjadi yang terakhir perhatian kita saat usia kita memasuki 40. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, ini yang terakhir nih. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, kita memasuki usia dewasa. Wa balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sudah mencapai usianya dewasa, sudah mencapai usianya 40 tahun, berarti dan seterusnya, ya, menjadi perhatian, menjadi peringatan dari Nabi, dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalau amal keburukannya lebih banyak daripada amal kebaikannya, neraka sudah disiapkan. Ya, ini menjadi perhatian kita semua. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Banyak sedikit Allah balas kebaikan maupun keburukan. Kebaikan bisa 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Dosa dengan sesuai dosanya. Kalau enggak jadi bahkan dia tobat, Allah ampuni, diganti dengan pahala. Itu rahmatnya Allah. Banyak sedikit Allah balas. Kemudian yang berat amal kebaikannya, maka akan mudah langkahnya menuju surga. Kalau amal kebaikannya ringan, dosanya banyak, masuk neraka jahanam, dimasukkan neraka yang sangat panas. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Walaupun kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Sekaligus Nabi begitu. Cara mengejar rahmat Allah dengan cara beramal. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taat kepada Allah dan Rasulnya akan turun rahmatnya. Jadi sangat panas itu neraka. Dalam surat Thaha juga dijelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriban, yang datang kepada Allah hambanya dengan memikul dosa, fa inna lahu jahannam, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati tidak hidup, terus disiksa. Kemudian wa may ya'tihi mu'minan, yang datang kepada Allah dengan keimanannya, dibuktikan dengan amal solehnya, qad amilas solihati fa ulaika lahumud darajatul ula, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, derajat yang mulia. Kemudian jannatu adnin tajri min tahdil an-nar khalidina fiha abada, khalidina fiha, selama-lamanya dimasukkan ke dalam surga. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, itulah balasan bagi orang yang mensucikan hatinya dari perbuatan dosa. Panasnya neraka 70 kali lipat dibandingkan api neraka. Dalamnya 70 tahun. Injak baraknya yang paling ringan meletus di kepala. Jangan mimpi masuk ke dalam neraka walaupun sedetik pun, walaupun barang artis Hollywood, Bollywood, jangan mau masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Pemadam kebakaran bicara dengan saya, dia nggak bisa memadamkan api neraka. Api neraka nggak bisa dipadamkan.
Bagaimana cara memadamkan api neraka? Banyak hal. Salah satunya adalah api neraka yang besar dan sangat panas bisa dipadamkan dengan air mata kita yang kita keluarkan dari mata lantaran kita takut kepada Allah. Bagi wanita, dia menutup auratnya dengan jilbabnya, kerudungnya, hijabnya. Itulah yang melindungi dia dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Ini ada 5 nih, dibawa pulang amalannya. Persiapan usia 40 dan seterusnya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala singkatnya yang pertama adalah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Banyak-banyak berdoa, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Bagaimana cara bersyukur? Lihat orang yang lebih susah daripada kita, kata Nabi. Orang yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan ngelihat orang di atas kita yang lebih kaya dan sebagainya. Kalau dalam keilmuan dan kealiman itu boleh, silakan membuat kita semangat berilmu, semangat beribadah, mencari nafkah, silakan. Tapi kalau membuat kita semakin jauh kepada Allah, tidak pandai bersyukur, malah mengeluh, maka jangan sering-sering ngelihat kenikmatan orang. Benar gak, bapak-bapak? Orang mendapatkan ini, orang mendapatkan ini, iri, dengki, bilang bos, ya kan? Nah ini menjauhi daripada kita punya hati. Tapi kalau termotivasi untuk beramal beribadah, silakan. Cara bersyukur, ngelihat orang yang jauh lebih susah daripada kita. Jangan ngelihat orang yang lebih enak daripada kita, nanti nggak pandai bersyukur. Nah, Rajab ini termasuk Isra Mi'raj, pembahasannya panjang habis itu ya. Salah satunya Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat wanita lebih banyak masuk neraka ketimbang laki-laki. Kenapa? Salah satunya tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Suami punya uang, abang disayang. Suami nggak punya uang, abang bener nggak gitu? Suami sakit, suami masuk penjara, bininya kawin lagi. Ada nggak kayak gitu? Nggak usah dibahas ya. Nah jadi begitu, harus pandai bersyukur. Alhamdulillah. Nah banyak-banyak bersyukur, berdoa, sujud, sholat, ya, kemudian banyak-banyak berzikir. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka juga kalau kita banyak bersyukur, Allah tambahkan dunia akhirat. Kemudian yang kedua adalah wa ala walidayya, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui orang tua kita. Bersyukur kepada orang tua, maka apa yang harus kita lakukan? Berbakti kepadanya. Jangan menyakitinya. Jangankan menyakiti, berkata aja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffin. Jangan menyakiti, ya. Jangan menyinggung perasaan, jangan membentak, apalagi memukul, apalagi membunuh orang tuanya. Ada nggak orang yang bunuh? Ada, usia 14 tahun bapaknya dibunuh, neneknya dibunuh, ibunya dibunuh, keburu kabur. Selamat, alhamdulillah tuh manusia. Setan pernah nggak bunuh orang tuanya? Pernah bunuh anaknya, dengar. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Auzubillah min dzalik. Kita gendong orang tua kita ke Mekah untuk menunaikan haji. Kita bawa lagi ke Indonesia, pulang kampung ke tempat kita nih, kita gendong. Tidak bisa memberikan balasan jasanya. Emang gak bakal bisa ganti tuh jasanya dia. Makanya khilafnya orang tua tak sebanding dengan jasanya. Yang masih hidup mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah bahagiakan dunia akhirat. Bagi yang sudah wafat Allah jadikan kuburannya taman surga. Amalan diantara banyak, salah satunya kalau orang tua kita udah wafat, banyak-banyak berdoa untuk orang tua kita, banyak-banyak istighfar untuk orang tua kita. Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya insya. Yang ketiga,
adalah apa? Wa an a'mala salihan tardo. Siapin amal ibadah. Di antara banyak 3 aja dah. Ya banyak kita membahas nih ya. Dalam surat Fatir itu ada 3. Perniagaan yang gak pernah kelar, yang gak akan pernah merugi ya di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yatluna kitaballah, banyak-banyak baca Quran. Quran ini kalau ada di dalam dada kita, baik kita bacanya, menghayatinya, mentadaburi, bahkan dihafalkan, bahkan didakwakan kepada dirinya, keluarganya dan umat Nabi Muhammad SAW, dapat bisa mencegah dirinya dari api neraka. Dapat bisa memberikan syafaat dunia dan akhirat, interaksi dengan Quran. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah. Salat, Bapak Ibu harus salat. Salat transaksinya di langit. Peristiwa Isra Mi'raj yang paling besar hikmahnya salah satunya adalah perintah salat. Usia 7 tahun anak disuruh sholat, 10 tahun gak mau sholat boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai, tidak menyakiti. Kalau orang tuanya gak menyuruh anaknya sholat usia 7-10 tahun, dosa orang tuanya itu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, maka perintahkan sholat 3 nih yang harus kita lakukan. Kira-kira evaluasi ibadah sholat kita tepat dalam waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian yang kedua, tepat gerakannya seperti Nabi ajarkan. Shallu kama raaitumuni usolli. Yang ketiga, tepat bacaannya, jangan ngarang sendiri. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ibadah yang enggak sesuai dengan tuntunan Nabi, ibadahnya ditolak. Nah, ini menjadi perhatian kita. Anak laki-laki, suami laki sering sholat di rumah tuh namanya laki-laki solehah. Laki-laki KW pakai jilbab ya Bu ya. Kalau perempuan di masjid, di musola dilanggar boleh nggak? Sholat dilanggar boleh nggak? Nyuruh orang sholat boleh nggak? Nggak boleh. Orang sholat disuruh ya. Peci hitam boleh jadi imam nggak? Peci putih boleh jadi imam nggak? Nggak boleh. Peci orang yang jadi imam tuh orang, bukan peci ya. Nah, jadi kalau wanita secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah. Mau di masjid, mau di rumah silakan. Ya, yang laki-laki dianjurkan ke masjid dan sebagainya. Kalau sholatnya benar, dia nggak bakal melakukan dosa. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yang pertama kali ditanya adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, seluruh amalan yang lain bagus. Alhamdulillah. Ini perhatian kita, nggak main-main tuh peristiwa Isra Mi'raj. Allah manggil tuh kepada Nabi Muhammad SAW untuk diperintahkan sholat dan umatnya. Yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Banyak-banyak zakat, infak, sedekah ya, 2,5%, 5% dan sebagainya. Orang yang wafat nih, sekarang nih orang wafat nih pengen dihidupin lagi, pengen beramal soleh. Amalan apa yang pengen dilakukan segera adalah sedekah. Yang dapat mencegah kita dari api neraka adalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun infak sedekah setengah biji kurma. Penghalang kita dari neraka adalah sedekah. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya dari perbuatan pelit. Jangankan manusia, binatang aja 4 banget sama orang pelit, percaya nggak? Dia nggak suka sama kita pelit, sambitin tuh kucing, ya kan? Udah tulang lagi, tulangnya doang dikasih ya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Beruntung orang yang membersihkan hatinya dari sifat bakhil ya. Itu baik dia sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan dalam rangka fastabiqul khairat. Kemudian yang keempat adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Siapkan anak kita juga harus jadi soleh. Ini yang kita wariskan 3 nih. Jangan wariskan penyakit turunan, jangan dah. Ya darah tinggi, ya gula, ya garam, ya macam-macam jangan. Mudah-mudahan anak kita sehat walafiat.
Jangan juga turunin utang. Negara kita udah banyak utang. Kalau kata Habib Rizik itu puluhan ribu triliun, 20.000 triliun. Masya Allah, banyak nggak? Dan anehnya banyak yang pengen jadi presiden lagi. Jadi ketua RT nih warisannya ada di utang, bayar 100 juta, mau gak ente jadi RT? Ngapain amat, bener gak? Tapi ini ribuan triliun banyak yang rebut mau gantiin tuh, masya Allah ya, aneh tapi nyata ya. 3 nih setidaknya nih sesuai dengan Quran dan Sunnah nih ya. Pertama, wariskan anak kita ilmunya jangan standar kita. Ya, ini anak udah capek ya. Udah dah belajarnya sebentar ya. Jangan standar kita. Kita bisa apaan? Benar gak? Standarnya orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berilmu. Gak sanggup cari sekolah yang bagus, gak sanggup lebih bagus lagi. Misalnya cari tempat pendidikan di pesantren, silahkan. Cari guru-guru yang hebat, menutupi, menambal kekurangan kita. Anak harus lebih hebat dari bapaknya, ibunya. Setuju gak Bapak Ibu? Tong, lu jangan sekolah datang. Kenapa bang? Kalau lu sekolah pintaran lu, ntar lu bohongin gua lagi. Jangan. Anak harus lebih hebat daripada orang tuanya. Imran punya anak Maryam, lebih hebat. Maryam punya anak Nabi Isa, lebih hebat dari ibunya. Masya Allah, titipkan nih anak kita, wariskan ilmu yang menjaga dia. Yang kedua, harta. Boleh mewariskan harta, jadi bangga tuh anak kepada anak orang tuanya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Jangan kondisi lemah. Harus diberikan yang terbaik. Mudah-mudahan dimudahkan kita semua rezekinya oleh Allah. Yang ketiga adalah wariskan kesolehan kita, rajin sholat kita, baca Quran kita, ajarin anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa mengajarkan seluruh Al-Quran, minimal Al-Fatihahnya kita yang ajarin. Juz 30-nya kalau bisa kita yang ajarin. Sholat kita yang ajarin. Sehari dibaca Al-Fatihah 17 kali sampai dia mati, pahalanya buat orang tuanya. Masya Allah. Dan yang terakhir adalah inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyak tobat. Jangan nunggu entar tobatnya, setiap saat habis sholat ingat Allah, tobat. Wa tubu ilallah jami'an ayyul mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, nih saya kalian mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Nabi yang udah dijamin masuk surga sehari 70 sampai 100 kali istighfar, apalagi kita yang banyak dosa. Barang siapa yang membiasakan istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah akan mudahkan ketika ia sulit, Allah lapangkan ketika ia sempit, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah. Al-Fatihah. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.